Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Umi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Layar Demokrasi Radar. Hari ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Gerindra. Saat ini sudah hadir bersama kita Ibu Rita Sari Puspita. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Bu, terima kasih sudah hadir di studio LDR. Ini kita mau berdiskusi dan berbincang. Saya mau menggali informasi tentang Ibu nih. Oke, Ibu ini kan jadi dewan sebagai pengganti atau dalam istilah itunya ada PAW. Betul. Berarti sejak kapan Bu Ibu dilantik itu? Bulan Januari ya, mungkin sampai September atau ya. Oke, dari Januari berarti sampai September masih ada waktu. Betul. Oke, sekarang gimana Bu setelah jadi anggota dewan meskipun PAW tapi tentu saja harus prosedural pekerjaan sebagai anggota dewan gitu kan nggak main-main lumayan. Nah, setelah Ibu duduk di kursi dewan tuh seperti apa ternyata di dewan itu? Apakah nyantai-nyantai tapi padahal ternyata harus bekerja keras gitu? Alhamdulillah setelah menjadi dewan, ya Ibu punya kebanggaan tersendiri ya. Ternyata jadi dewan tuh nggak asal duduk di kursi gitu ya. Apalagi kan kalau dewan provinsi kan sifatnya controlling. Betul. Nah, Ibu tuh kunjungan ke daerah-daerah. Kebetulan Ibu di Komisi 2. Betul. Jadi pertanian, perikanan, perekonomian yang termasuk UMKM ya. Jadi kita tuh setiap saat kan ada kunjungan ke perhutani, ke hutan. Memang Ibu juga senang karena sebetulnya Ibu juga di samping itu kan suka traveling ke tempat penghijauan ya. Oh iya. Jadi betul. Nyambung juga. Dengan adanya Ibu jadi dewan di provinsi, pas di jalurnya yang tepat buat Ibu, itu merasa tertantang dan memang suatu kebanggaan ya. Misalnya seperti daerah Tasik, itu kan memang kelahiran daerah Ibu ya. Tanahnya yang luas, terus alamnya yang kaya, dan memang manusianya juga bisa diberdayakan ya. Banyak sekali di Tasik yang belum kita gali semaksimal mungkin untuk mencapai ekonominya yang lebih meningkat. Misalnya kita nggak ngejual dari barang pokoknya tapi udah dikreatifkan. Kayak misalnya buah manggis, kita bikinkan bukan asinan tuh semacam permen yang ada di Thailand jual gitu kan. Itu kan kita kembangkan, kita produksi seperti ya permen makan apa yang kemarin dapat dari Thailand tuh ya, nyobain itu sangat mahal kan. Terus kulitnya kan bisa dipakai pengobatan. Iya, betul. Ya. Kecantikan juga bisa tuh Bu. Betul, betul. Ya banyak potensi-potensi yang ada di Tasik ini. Seperti Ibu juga ada di perikanannya, yang si ikan pakai dibikin tepung. Ya. Iya. Untuk yang utamanya mungkin dikonsumsi sama ibu-ibu hamil atau anak-anak yang lagi berkembang. Masih banyak lah yang harus digali gitu ya potensinya. Betul, iya sangat banyak. Seperti kelapa. Ibu lihat tuh waktu ada kunjungan ke yang banyak kelapa dekat pesisir teh. Cipatujah bukan. Cikalong. Sepanjang jalan yang Ibu lewatin kelapa tuh berserakan ya. Terus ditanya, kenapa ini kelapa sampai begini? Ya Bu, nunggu banyak dulu, terus ngejualnya juga murah karena di sini angkutannya mahal gitu, bayar angkutan ya. Kan kalau misalnya ke Bandung kemana sudah 6.000 per liter. Di situ cuma Rp800 satu. Itu pun lamanya. Coba kenapa tidak kita bikin wadah ya, libatkan kita milenial, anak-anak muda yang kreatif ya. Anak-anak muda pasti kreatif kalau kita ajak bener gitu yang menghasilkan ya. Nah, cuman kita perlu penanganannya ada pelatihan khusus ya.
Di samping pelatihan khusus juga kita minta kerjasama dengan siapa agar setelah ada pelatihan, ada produksi yang bisa dijual dan bisa dialirkan ya. Itu kan dari kelapa. Ya. Yang ibu tahu tidak ada yang terbuang ya. Dari sabut misalnya. Iya, betul. Kita bikin keset bisa. atau bikin jok mobil-mobil mewah kan itu dikirim keluar ya. Kayak BMW, Mercy, jok kursinya pakai itu ya. Betul. Terusnya batoknya yang bagusnya bisa dipakai kancing kayak di Bali kan pakai kancing-kancing ya. Yang udah itunya bisa dibikin arang. Daging kelapanya dibikin tuh di samping bisa, kalau yang udah tua bisa dibikin minyak ya. Kalau yang masih itu kan bisa dibikin santan. Airnya air kelapa. Itu bisa dibikin nata de coco. Oh iya sih. Kan semuanya tidak ada yang tidak ini ada ya. yang Itu di sana banyak bertebaran bukan terbuang ya. Jadi belum dimanfaatkan secara maksimal. Betul. Oke. Jadi Ibu baru beberapa bulan ternyata melihat potensi yang ada di Tasikmalaya itu udah banyak itu ya, Bu ya. Sampai Ibu tuh gimana ya rasanya? Karena Ibu kan sosialisasi ya, menampung aspirasi warga. Kita ada kedekatan. Memang karena pendukung Ibu dari dulu juga sekalipun enggak terlalu banyak gimana ya, sekalipun yang akhirnya Ibu hanya sebagai PAW, tapi kedekatan dengan mereka itu, iya sampai sekarang. Sampai sekarang mereka nyeselin Ibu, kenapa nggak di sini lagi? Ibu harusnya ini kita. Nah, dengan kemarin Ibu kan mensosialisasikan limbah sampah yang bisa didaur ulang ya. Ya di samping sampahnya kita jadi bersih lingkungan. Terus si sampahnya itu kita pilah-pilah yang mungkin bisa jadi pupuk atau bisa didaur ulang lagi sampahnya ya. Itu belum ada kelanjutannya karena waktu Ibu yang mepet ya. Tapi insya Allahnya semaksimal mungkin akan Ibu sampaikan aspirasinya masyarakat. Terus kemarin juga Ibu mensosialisasikan ekrab ya, ekonomi kreatif. Ya, yang salah satunya misalnya kita dari apa jadi apa. Daripada ngejual bahan biasa mentahnya kan murah, minim. Tapi kita produksi dengan kemasannya yang bagus, dengan rasanya yang lebih enak. Kita pasarkan itu mungkin keuntungannya akan lebih besar lagi gitu. Yang terutama mendongkrak anak-anak juga mau mereka bekerja sama gitu ya. Ternyata sudah sejauh itu ya Bu ya, walaupun beberapa bulan. Baru beberapa bulan. Ibu tuh sampai gimana ini kelanjutan ini pengen sampai tuntas gitu, pengen berjalan terus. Baik Bu, tapi sebelum nanti kita ke bahas soal potensi di masyarakat yang ternyata banyak sekali. Ibu ketika duduk di Dewan ada sesuatu yang ternyata kalau istilah anak-anak sekarang tuh culture shock atau shock culture gitu yang ternyata gini ya ada nggak Bu? Tidak. Atau penyesuaian dengan dewan-dewan yang memang mereka di DPRD provinsi itu seperti apa Bu? Enggak, tidak merasa ya kalau titip diri kalau ini mah otomatis ya karena kita orang baru. Tapi enggak shock, enggak kaget. Enggak ada karena ya, karena sekalipun Ibu di Dewan PAW ya. Tapi semua itu tidak ada rezeki turun dari langit tiba-tiba atau misalnya faktor laki doang gitu, enggak ya. Karena selama Ibu 2018 ikut turun ke lapangan ya. Sosialisasi, berkumpul dengan warga-warga yang tentunya ya tenaga, pikiran, materi juga. Jadi enggak tiba-tiba. Makanya begitu Ibu dapat juga ya alhamdulillah ya ini, tapi merasanya wajar aja lah. Aku juga kan memang benar berjuang gitu buat daerah sini. Mungkin dari dulu juga sekarang yang dilakukan itu tidak jauh berbeda, hanya posisinya. Kalau dulu kan bukan anggota dewan, gitu. Kalau sekarang sudah dikasih amanah jadi anggota dewan. Jadi hanya beda di situnya. Kalau aktivitasnya sama-sama aja kan dari dulu juga Ibu kalau ke masyarakat turun seperti itu kali ya Bu. Betul. Karena kebetulan Ibu juga di Gerindra ikut ini ya, Pira itu Perempuan Indonesia Raya. Ibu sebagai anggota di lingkungan hidup gitu. Jadi
ada kesinambungannya. Oke. Luar biasa ya Bu. Bu, kalau tadi pas ketika Ibu dilantik, kemudian Ibu berarti langsung turun ke dapil? Langsung. Tanggal 10 kalau nggak salah, tanggal 10 dilantik, tanggal 11, 12 kita turun ke lapangan. Langsung. Kunkerja, kunjungan kerja, betul. Langsung gaspol ya Pak? Betul. Kalau nggak salahnya tanggal 11, 12 ya. Ini Bu tadi, kalau nggak salah hari ini juga Ibu aktivitasnya apa tuh? Kalau tadi saya belusukan ke pasar itu ngapain tuh Bu? Betul. Ya karena kan sekarang menjelang Idul Adha ya. Yap. Ibu ingin memantau di pasar gitu harga sekarang tuh gimana, ternyata ya memang ada yang berbeda-beda. Terus memang ada kenaikannya juga cukup bagus. Tapi sepertinya ada juga kenakalan ini karena tidak rata gitu. Apa Bu tadi yang setelah dipantau yang harga-harga, nah bisa update nih tadi Ibu apa yang? Yang sekarang lagi harganya naik itu bawang merah sama tomat gitu. Iya, Itu katanya ini bukan naik lagi tapi pindah harga. Nah si pedagang itu keberatannya karena konsumen nggak banyak yang belanja. Jadi curhatnya? Iya curhatnya konsumen nggak banyak yang belanja. Saya pun kesusahan barang, udah mahal susah barang gitu. Itu biasanya kayak gitu terus ya biasanya. Ibu udah mencoba nggak untuk, waduh faktornya apa nih kira-kira supaya bisa menstabilkan kembali, karena kan kebutuhan nanti menjelang Lebaran itu pasti tambah banyak tuh Bu. Betul, itu sudah biasa setiap tahun tuh Idul Adha, Idul Fitri pasti kejadiannya kayak gitu ya. Tapi kalau ada aparat yang ada penekanan agar minimal harga nggak terlalu jauh. Pengen ada ya isinya kalaupun naik tadi nggak sampai wajar gitu, betul gitu ya. Jangan terlalu. Tadi selain itu apa di pasar Ibu menangkap apa tuh di pasar yang sekiranya bisa Ibu ya nanti mungkin didiskusikan di dewan, kemudian sebagai evaluasi juga supaya situasinya bisa lebih terkendali. Ini sebetulnya mungkin sekarang belum mepet ya. Mungkin dalam beberapa hari lagi. Kalau sekarang sih belum terlalu menonjol, hanya bawang merah sama tomat dan ya pokoknya buat bumbu-bumbu gitu. Tapi belum terlalu melonjak dan si barangnya memang susah katanya barangnya datangnya. Bisa aja kan ditimbun atau gimana biar harga ini ya. Nunggu nanti. Ya gitu. Sebentar lagi pasti udah melambung gitu. Siap. Oke Bu, ini Bu, setelah di Dewan otomatis aktivitas Ibu tambah tambah padat, tambah banyak. Alhamdulillah. Nih ya. gimana kerasanya ngebagi sama keluarga sebagai ibu rumah tangga juga kan tentu harus seimbang. Gimana tuh Bu ngebagi waktu? Yang alhamdulillah saat ini Ibu kan sudah tidak single parent ya. Suami Ibu sudah lama meninggal. Ya. Anak Ibu 3. Alhamdulillahnya Ibu bisa bisa ngatur waktu. Ada kebanggaan juga ya. Anak Ibu 3-tiganya sarjana, yang satu dokter ya. Di universitas yang berkualitas juga. Jadi kalau sekarang Ibu ikut jadi dewan gini, sebetulnya tidak ada kendala di keluarga karena anak-anak Ibu sudah masing-masing punya ininya. Suami nggak ada, anak-anak sudah, jadi Ibu tuh full gitu ngisi kegiatan. Jadi ya punya waktu yang memang bisa didedikasikan untuk profesi ini ya Bu. Betul. Kalau dulu ada kegiatan jam maghrib harus kumpul semua karena kan ngatur anak-anak sekolah apa. Kalau sekarang bebas saja gitu. Oke Bu, ini tadi terkait ini Bu, ekonomi kreatif yang ibu bisa lihat di masyarakat, karena ini kan juga penting untuk dibahas di Perda nomor 15 tahun 2017 itu ada penyelenggara ekonomi kreatif. Nah sebenarnya Ibu gimana bisa mendorong ekraf ini bisa bisa naik kelas, kemudian bisa masyarakat itu bisa menikmati hal itu dari ekonomi kreatif. Kemudian Ibu melihat potensi di Kota Tasik sama kabupaten terkait dengan ekraf itu seperti apa Bu yang Ibu bisa lihat?
itu potensinya sangat sangat tinggi ya. Tergantung kita yang, cuman kesempatan ibunya nih, ibu makanya pengen semaksimal mungkin karena waktu ibunya mepet ya. Ibu tuh pengen ya, kalaupun ibu sudahan pengen tetap itu berjalan gitu. Karena banyak yang tadi ibu katakan ya, misalnya beberapa aja dari ikan yang pakai jadi tepung ya. Terus jadi manggis, itu kan jadi dijualnya yang mahal-mahal gitu. Oke. Kalau yang ini Bu, tadi di sektor pertanian juga, seperti apa Bu melihat situasi sekarang di lapangan? Misalnya Ibu ada juga, potensinya juga besar juga, kayak kehutanan dari juga. Ibu sudah melihat seperti apa tuh Bu? Kayak misalnya kayu-kayu ya, yang tinggi-tinggi. Nah, kemarin Ibu dengar itu hutan lindung tuh kayu-kayu tinggi tidak boleh ditebang kan ya? Nah, jadi kita harus, jadi nanamnya semacam apa ya yang kemarin harus ditanam kayak misalnya kalau pohon karet kan kita diambil getahnya aja, si pohonnya itu numbuh. Tapi di daerah sini Ibu banyak itu tuh kayu yang terpotong-potong di daerah dekat Kampung Naga tuh, apa ya, deket Salawu. Banyak di situ bertebaran ininya. Gergajian yang cuman dibakar biasa. Terus si bahbirnya apa, kulit kayu ya. Kalau Ibu pikir kan dari gergaji itu kenapa tidak dikumpulkan seperti yang Ibu pernah ke Karawang. Jadi si gergaji itu apa? Bubuk gergaji. Kalau yang halusnya misalnya kita bisa diproduksikan bikin ya seperti buat obat nyamuk, yang halusnya yang sedangnya ya bisa dipakai buat Eternit ya, atap langit. Nah, yang ledak yang kasarnya kita masukin ke polybag apa tuh? Tapi harus ada pengopenannya, jadi tidak kering tapi airnya nggak ada. Masukin ke situ, tuh jamur tuh kan di situ. Oh iya, yang buat nanam jamur itu ya. Itu kan sekali bikin itu kan bisa 5-6 kali panen. Setelah itu kan dibakar, nanti sampahnya kan bisa dipakai pupuk juga gitu. Ibu ngelihat sepanjang itu. Tapi nggak tahu yang pemerintah atau nggak tahu yang pribadi. Sama lah. Gitu, bubuk gergajinya asal bakar gitu, itunya kayunya, itu kayunya mereka entah buat apa dibikin mebel apa, nggak tahu ya, dibikin sumpit lah misalnya, atau dibikin apa itu namanya, yang bagus particle board, tapi itu mah kayu luar ya, particle board. Oke, berarti itu juga Ibu kayak gregetin ya melihat ini potensi gitu ya. Itu kenapa bisa dipakai pensil, itu kenapa bisa dipakai sumpit kan yang ini ya. Kayak dijual-jual murah-murah yang gitu. Banyak sih di Tasik yang kiri kanan. Kata Ibu kalau ini ya di ini jadi duit, ini jadi duit gitu. Kita kerjasama dengan anak muda, nggak yang tua aja. Anak muda kan ngajaknya ya kita bantu dong orang yang tua, kita kerja sama ini. Kalau penghasilan mereka gede, mereka juga kan semangat ya. Iya, betul. Karena Ibu pikir ujung tombak dari semua petani sebetulnya bertani kaya tuh. Betul. Dari lahan, mungkin kalau anak-anak belum ke ini ya, mereka tuh belum ini. Padahal dari pertanian yang bisa bikin kita kaya. Nah, ini Bu, kalau potensi SDM anak mudanya, khususnya di ekonomi kreatif, sebenarnya masih bisa mereka itu bisa. Seperti apa yang Ibu tangkap gitu? Bisa. Ya mereka mungkin ya belum harus diadakan pelatihan khusus. Nah, Ibu itu ingin misalnya ke provinsi ada pelatihan khusus. Pelatihan khusus tuh bener-bener pelatihannya. Jangan sekedar ada pelatihan tapi nggak jadi. Pengen ada pelatihan, terus langsung bisa berproduksi, bisa kita jual barangnya gitu. Jadi tidak cuman ide, gagasan, pelatihan, tapi nggak ada ujungnya. Ibu pengen pelatihan yang bener-bener sampai menghasilkan produk itu ya? Nah itu produk. Nah Ibu tuh udah jadi produk, kita minta bantuan kemana sampai si produk kita itu bisa diterima. Ya di pasaran. Ya jangan jauh-jauh lah. Kenapa dari Palembang itu kerupuk Palembang tahu? Oh iya. Itu di Alfa di mana-mana ada datang ke sini. Kenapa dari kita nggak banyak di toko-toko atau di apa-apa barang? Misalnya kelontong Tasik misalkan, apa itu kan jarang ya Rangginang Tasik gitu. Iya itu Bu, menarik tuh Bu, anak-anak mudanya ya. Padahal apalagi ya kalau ngomongin soal pemasaran kan kreativitas anak muda digitalisasi juga, lebih keren. Jualan online juga ya Bu ya.
diangkatlah anak muda kita bareng-bareng, yang tua bantu, yang tua bantu, yang ibu-ibu bapak nggak ngerti bantu sama anak muda. Biarin yang gimana sama yang tua, yang ini sama anak muda, mereka pasti senang. Bu. Ya tidak sekedar gini kan, ada anak muda, mereka kan gengsi. Kebayangnya mereka itu kalau bertani itu cuma nyangkul. Jadi nggak mau kan, mereka lebih suka kerja di pabrik apa. Padahal sebetulnya bertani itu tidak sekedar itu aja gitu. Tidak hanya sekedar kalau ini kan di sawah gitu ya. Nah, atau itu bebelokan, leledokan. Betul, bukan kayak gitu. Oke. Bu, kalau turun ke dapil kemudian Ibu kan pasti ada jeda ya, karena ya dalam artian ada proses waktu sekarang ketemu lagi dengan pendukung-pendukung Ibu yang dulu pasti kan gitu. Betul. Nah, atau masyarakat secara umum ketika turun ke dapil sekarang yang banyak disuarakan atau yang biasanya kan curhatan mereka itu tentang apa, Bu? Biasanya yang masyarakat ini? Curhatan mereka, Bu, mana kok nggak ada lain, nggak ada yang mau turun ke warga, Bu. Saya tuh kan yang dulu saya udah ngedukung ini, tapi mereka nggak ada sentuhannya. Kenapa bukan Ibu dilanjut? Kenapa? Banyak yang gituan lah ya. Gitu. Jadi kayak gitu ya, Bu ya? Betul, banyak yang gitu. Tapi kalau yang secara global apa, Bu, yang masyarakat keluhkan? Yang Ibu bisa saring lah, oh ternyata masyarakat sekarang itu kayaknya butuh ini nih, atau aspirasi mereka itu misalnya, aduh harga-harga mahal, kemudian nyari uang susah. Ada nggak yang kayak gitu, Bu? Ada. Kita dengarkan saja, kita sikapi saja. Ya, kalau ya bilang susah, semua juga pasti bilang susah kalau tidak mau berusaha. Kalau mahal ya karena, tapi kita sikapi aja. Yang sekiranya positif, kita ini, kalau yang negatif ya baikkan. Cuman ke warga sekalipun kita udah ini, tetap harus ada masa di mana kita harus bertemu, di mana kita kan searahan. Apalagi kalau misalnya kita sudah membina di satu tempat misalnya, itu kan harus ada pengontrolan, pendekatan sampai di mana hasilnya. Itu pasti bakal bagus hasilnya. Oke. Jangan udah baik ngedukung kita tinggalin, nggak itu jangan nyambung. Oke. Bu, sebenarnya berarti seberapa penting menurut Ibu sebagai dewan ya? Walaupun yang sudah jadi misalnya, untuk bisa terus berjalin komunikasi dengan masyarakat, terjun langsung ke masyarakat, kira-kira? Itu sangat penting, kuncinya di situ. Baik dewan, jangankan dewan misalnya ya, RT, RW itu harus keterlibatan dekat dengan masyarakat. Kan ya kita kan penghubung masyarakat untuk lidah masyarakat. Betul, untuk disambungkan ke yang berwenang. Dengan kewenangan kita punya wewenang, kita kan bisa dapat di realisasi lah apresiasinya. Kata Ibu kuncinya tetap pemimpin apapun harus dekat dengan warganya. Ya ngebinanya kan apa, misalnya kayak kita aja di rumah kan, apa kesusahan kamu, apa kesusahan kan gitu dekat. Sekalipun tidak semuanya harus kita tanggapi, tapi tetap harus ada terjalin. Ya kalau tidak mungkin misalnya seorang kita, misalnya nggak mungkin kan dengan warga yang banyak gini ya, puluhan ribu orang harus. Tapi kan ada staf Ibu atau siapa kan bisa yang mewakili, yang bisa sama Ibu kalau nggak, yang penting ada kedekatan. Rasanya masyarakat juga butuh ini, Bu, walaupun kayak gitu, kayak misalkan seorang anggota dewan juga tentu tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan instan. Tapi setidaknya saya pikir ketika masyarakat itu juga ada tempat istilahnya curhat lah ya, Bu ya, menyampaikan aspirasi, sudah senang ya kayaknya masyarakat. Harus itu, karena untuk apa kita ngebentuk dewan pengurus itu kan fungsinya untuk itu ya. Apa aja keluhannya pemerintah biar membantu dengan perwakilannya dewan ini gitu kan. Ya dewan bukan siapa lo kata itu rakyat, kalau misalnya ya dewan itu kan ya yang nampung aspirasi warganya, kita sampaikan lagi. Makanya pemerintah ngadain dewan, ngadain perwakilan untuk ke warga masyarakat, itu pentingnya gitu. Bu, walaupun Ibu baru beberapa bulan, sebenarnya sudah kemana aja, Bu? Ya pasti terbatas lah dengan yang luas itu kan sebenarnya Kabupaten Tasik loh. Kalau Tasik cuma 10 kecamatan masih ini.
Udah kemana aja sih Bu? Ibu turun atau hanya baru di sekitaran kota misalnya? Nah, Ibu kunjungan kerja ya banyaknya ke UPTD aja perikanan tuh, yang Karawang, Sukabumi, kemarin mah yang ke itu sampai ke ujung genteng tuh terus banyak lah ya. Ya, itu yang memang dari istilahnya kunjungan kerjanya memang dari Dewan langsung ya Bu? Betul dari. Karena banyak agendanya nggak Bu? Banyak. Sibuk lah ya gitu ya. Iya. Coba dilihat ya, ibu suka diserin apa ini. Jadi kalau ibu sih kerja ibu yang nyata aja ya, nggak ini. Tuh hari itu saya tuh ini ada di ibu. Oke. Baik Bu. Kemudian ini Bu terakhir. Apa Bu kira-kira yang ingin Ibu capai walaupun itu tadi kan yang disayangkan itu adalah waktu yang tidak kurang ideal lah Bu lah. Ketika Ibu punya program pasti akan terbatas dengan waktu dan segala macam. Tapi sekiranya untuk memanfaatkan sisa waktu ini gitu yang masih ada beberapa bulan, kira-kira Ibu pengen target apa gitu yang sekiranya Ibu meninggalkan legacy nanti setelah purna tugas. Iya. Ibu akan semaksimal mungkin dengan di sisa waktu ini ya, waktu jabatan ini, Ibu ingin membuktikan sesuatu gitu, apa yang ingin. Walaupun di hati kecil Ibu tuh harus saya di sini bikin apa ya, bikin suatu apa tuh namanya karya gitu untuk daerah Tasik, kabupaten kotanya ya. Ibu bagaimanapun caranya saya harus berkarya gitu, ikut berkarya di sini ngebangun. Tasik sih udah hebat ya, lahannya, alamnya, cuman lebih dikembangkan, penghasilannya lebih besar lagi gitu. Dan itu di sisa waktu ini coba ngedorong untuk bisa betul, pengen mendorong dan pengen sekali ingin, apalagi di kalangan anak-anak mudanya ya, pengen sekali mereka terjun langsung gitu. Yang tadi concern juga sebenarnya tadi di ekonomi kreatif karena potensinya yang banyak. Itu juga salah satu konsen Ibu berarti ya? Betul. Anak muda jangan ke anak muda suka nggak mau kan dibilang tani. Mereka kan kebayangnya ya nyangkuli itu. Padahal kan dari tani tuh bisa potensial terus penghasilannya lebih besar ya. Mereka kadang-kadang kan gengsi mendingan di pabrik gitu. Tapi kalau udah tahu mereka senang. Dan apalagi sekarang di Tasik tuh banyak kenakalan ya. Anak-anak karena apa? Ya kurangnya kerjaan mungkin setuju sih. Ya tidak, kalau mereka isinya diwadahi gitu ya Bu ya. Iya betul. Kreativitas mereka diwadahi otomatis semua akan mengurangi tertuang di sana gitu. Betul. Ya, Bu. Bu, ini terakhir Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan mungkin kepada pemirsa Radar TV di rumah, kemudian khusus untuk para pemilih Ibu dulu yang tidak nyangka Ibu bisa kembali duduk di Dewan ini. Terakhir silakan Bu. Terima kasih untuk pendukung-pendukung Ibu yang memang bukan mendukung saja, tapi mereka kalian itu sampai hari ini tuh masih baik. Sampai alhamdulillah pada rebutan Ibu tuh harus datang ke sini, nginep di sini. Terima kasih atas bantuan, doanya. Juga semoga di Tasik ini rencana Ibu dan kalian untuk terwujud sampai dapat hasil yang bagus yang kita inginkan. Gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dan ini menjadi akhir perbincangan kita di Layar Demokrasi Radar edisi hari ini. Ya, nanti ada episode lain lagi, kita ngebahas sesuatu yang lain. Terima kasih. Nanti juga Ibu bawalah teman-teman untuk bisa berdiskusi dan tentu saja bisa ngedorong produktivitas Ibu sebagai Dewan, kemudian juga bisa mendorong kemajuan di Dapil Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Saya Hilmi Pramudia mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.